Hai kawan pajak, jumpa lagi dengan IPK, Info Pajak Kita bersama Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Kawan pajak, sebagai implementasi peraturan dari Undang-Undang Nomor 7 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana salah satunya adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah telah mengeluarkan peraturan turunan dari jenis pajak tersebut. Salah satunya yaitu pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. Apakah kripto itu uang? Bukan. Kripto adalah virtual currency, bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf A PBI nomor 19/12/PBI tahun 2017. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di NKRI. Berdasarkan Press Conference BI nomor 16/6/DCOM tahun 2014. Apakah kripto itu komoditi? Benar. Komoditi digital atau komoditi kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori komoditi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan bursa komoditi. Berdasarkan kajian Bapepti tahun 2020. Aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Permendag nomor 99 tahun 2018. Apakah kripto adalah barang kena pajak? Untuk mengetahuinya, kita lihat dulu pengertian dari barang tersebut. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Ini berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang PPN. Kemudian, barang digital merupakan setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital, meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalih wujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau data elektronik berdasarkan PMK 48 tahun 2020. Kesimpulannya adalah bahwa kripto bukan mata uang, tetapi merupakan barang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Oleh karena itu, PPN memandangnya sebagai barang kena pajak tidak berwujud. Pajak atas transaksi perdagangan. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE, meliputi exchanger dan e-wallet, memungut pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. PPMSE tidak hanya dalam negeri, namun juga luar negeri sesuai dengan ketentuan PMK tentang PPMSE. Dipungut pajak oleh PPMSE sepanjang penjual dan atau pembeli berada di dalam daerah pabean. Dikecualikan sebagai pemungut PPh adalah PPMSE yang hanya berfungsi sebagai e-wallet saja atau mempertemukan penjual pembeli tanpa memfasilitasi transaksi. Besaran tertentu PPN dikenakan pada pembeli atau penerima aset kripto sebesar 0,11% dari nilai transaksi jika exchanger terdaftar di Bapeti, 0,22% dari nilai transaksi jika exchanger tidak terdaftar di Bapeti. Kemudian untuk PPh pasal 22 final dikenakan pada penjual yang menyerahkan aset kripto sebesar 0,1% dari nilai transaksi jika exchanger terdaftar di Bapeti, kemudian 0,2% dari nilai transaksi jika exchanger tidak terdaftar di Bapeti. Kewajiban pajak jasa penyediaan sarana elektronik atau exchanger. Yang pertama, PPN. Merupakan jasa kena pajak pada umumnya. Ketentuan PPN berlaku sesuai mekanisme umum PPN seperti pengukuhan PKP, pemungutan PPN dari penerima jasa, penyetoran PPN, dan pelaporan PPN. PPh. Penghasilan berupa imbalan atas jasa yang disediakan oleh exchanger merupakan objek pajak penghasilan dan dikenai PPh dengan ketentuan dan tarif umum. Pajak jasa verifikasi transaksi pada blockchain atau mining. Miners melakukan kegiatan layanan verifikasi transaksi aset kripto dan mendapat insentif berupa penghasilan dari sistem aset kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi atau transaction fee,
imbalan atas jasa manajemen kelompok penambang aset kripto atau mining pool, atau penghasilan lain dari sistem aset kripto dan atau penghasilan lainnya. Besaran tertentu PPN sebesar 1,1% dikali nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima penambang yang merupakan pengusaha kena pajak atau PKP. Kemudian tarif PPh pasal 22 final adalah sebesar 0,1% dikali penghasilan yang diterima atau diperoleh, tidak termasuk penghasilan berupa imbalan atas jasa manajemen kelompok penambang aset kripto atau mining pool. Ketentuan lainnya, konversi nilai transaksi. Untuk transaksi dalam mata uang asing, nilai dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang berlaku pada saat pemungutan PPN dan atau PPh. Transaksi tidak melibatkan mata uang flat, hanya aset kripto. Nilai aset kripto dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto atau nilai dalam sistem yang dimiliki oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang ditetapkan secara konsisten. Bukti pemungutan pajak atas transaksi perdagangan. Single dokumen. Single dokumen pemungutan PPh dan PPN atas penyerahan aset kripto melalui PPMSE berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi PPh atau modifikasi rincian informasi untuk mengakomodir PPN dan bukti pemotongan pemungutan unifikasi sebagai dokumen tertentu bagi PKP penjual aset kripto. Penyetoran dan pelaporan oleh PPMSE. Jenis SPT yang dilaporkan adalah SPT masa PPN 1107 PUT atau modifikasi dan SPT masa PPh unifikasi. Demikian penyampaian PMK 68 tahun 2022 tentang pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, dapat menghubungi Kring Pajak 1 500 200 atau ikuti kelas pajak online KP100 Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 dengan menghubungi nomor WhatsApp 0817 0265 266. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pajak Kuat Indonesia Maju.